umat Islam di ketika bapaknya jabatan seperti Ibu Sofiatul ingin tahu alamat saya sudah jelas, saya bilang dengan Pak Bomom alamat saya jelas. Saya bukan orang pengecut, wajah saya tampil. Saya bukan penipu. Wajah nggak ada buktinya tak kepada nabimu. Kapan Allahmu menampakkan wajah kepada nabimu? Kenapa Allah memakai hijab? Nah ya kan kamu mengatakan yang menyembunyikan wajah. Saya tanya, kenapa Allahmu memakai hijab? Kenapa memakai tabir, Pak? Dia yang maha kuasa kok kita yang mengatur Tuhan. Nggak usah jadi debater kalau jawabannya terserah dia. Itu namanya mengimani. Kalau Pak Dhani sebentar. Kalau Pak Dhani hanya mengimani apa yang Pak Dhani tahu, ya silakan aja Pak Dhani. Tetapi masalahnya kalau cuma untuk mengimani, cuma percaya bahwa itu memang adalah wahyu Tuhan, ya silakan saja. Tapi jangan masuk ke ruang-ruang debat. Bapak nikmati saja iman Bapak itu. Karena masuk ruang debat, Bapak harus buktikan iman Bapak itu. Apakah betul atau salah. Karena bukan penentu keselamatan itu bukan iman, Pak. Tetapi kebenaran. Dan Roh Kudus di dalam orang Kristen itu adalah kebenaran. Kami memiliki kebenaran itu. Iman kami itu ada buktinya. Karena kebenaran itu adalah segala fakta yang ada buktinya. Kitab Bapak sendiri mengambil ya ketika ditanyakan oleh orang-orang Yahudi, mana buktinya dari semua perkataan dari kamu itu, oleh Muhammad. Muhammad sendiri bilang bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Ya, jadi sebetulnya di tempat Bapak juga dibutuhkan bukti untuk menentukan apakah betul apa yang Bapak imani itu betul atau tidak. Nah, ini kebohongan yang kami selalu cegah bukti. Tidak ada ya, itu ada ayatnya Al-Azhar 133. Bukti-buktinya ada di tempat-tempat di kitab terdahulu. Tetapi setelah dikonfirmasi dengan kitab terdahulu, aku bacain ya. Saya katakan pengikut-pengikut iblis itu sesuatu yang tidak ada tambah-tambah. Bentangkan ayatnya sang penggugat. Coba Anda tampilkan ada nggak ayat yang mengatakan bukti-buktinya ada di kitab terdahulu? Nggak ada. Allah hanya mengatakan kalau kamu ragu, wahai Muhammad, kalau aku bentangin itu artinya Pak Dhani yang berbohong ya. Itu benar. Bentangin aja Bu. Alasan 133 bukan coba. Biar orang melihat. Alasan 133 baca coba. Wahai Nabi Muhammad, kamu tanyakan kepada ahli kitab. Yang dengerin dulu Pak Dhani, biar Ibu bentangin dulu. Ya berapa kali? Apa ya? Al-Azhar 133. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya, kalau kamu ragu wahai Nabi Muhammad, tanyakan kepada ahli kitab terdahulu, itu ada. Bukan itu Yunus 90 itu. Yang ini maksudnya ketika ditanyakan ya, Muhammad mana itu? Al-Azhar 133. Iya, ada nggak? Ntar aku buka, aku lupa ingat ayatnya ya. Al-Azhar 122 apa 122 kalau nggak salah. Sebentar ada Pak, sebentar Pak. Saya lupa-lupanya sebentar, nih saya buka nih. Oh, bukan Al-Azhar. Hud 120. Bentar. Itu kalau Hud 20 dia pembuat dia sabar. Ada nih ayatnya. Mudah, Putih. Sabar Pak aku lupa inget nih Pak ada. Santai aja ya, penting kan kita happy gembira aja di sini. Iya Pak, tapi Pak Dhani gembiranya Pak Dhani asal. Jangan gimana? Anggap aja ngabuburit. Tapi jangan panas Pak Dhani, jangan langsung bicara. Ini saya laporkan ini jangan sampai gitu. Kita kan diskusi. Gitu. Enggak, kita ada sesuatu yang harus ada. Kita kan orang yang sudah tua, punya akal, punya pemikiran. Bukan Al-Azhar Taha. Aku lupa, bukan Al-Azhar itu di Taha 133. Taha QS 20. Oke, aku bawa datanya ya. Bukan Al-Azhar tapi Taha. Sorry. Tadi Bapak tadi itu mana orangnya? Taha 133. Iya, katanya pejabat tadi.
Keluar kan? Ada di bawah, ada di bawah. Ya, dibaca Pak. Ini Buti. Ya, saya baca ya. Dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu? Nah, sekarang kitab terdahulu itu apa yang dimaksud? Ya, tentu saja Taurat, Injil, dan Zabur. Ini kata Jadi, siapa, di tempat Budi? Bapak sendiri meminta, tempat Bapak sendiri mengambil bukti atau mengambil kekuatan ya dari Mereka kitab kami. tidak Nah, sekarang ketika dikomparasi, bagaimana mungkin dia mengatakan buktinya di tempat kami kalau isinya itu beda gitu loh, Pak. Dari sini Bapak tidak bisa menyandarkan iman. Yang meminta Iman bukti nggak bisa siapa? disandarkan dengan Bukti siapa? ketidakbenaran, Pak E. Mereka itu siapa? Kenapa? Walau alam. Taha 133, QS20. Coba kita baca Toha 133 ya. Pak Dhani ini kan selalu diskusi, saya ikutin, selalu ngandalkan dia tuh selalu ngomong kepala KUA terus. Tapi dia nuduh saya ngaku pejabat. Dia sendiri yang selalu berkuar-kuar kepala KUA, S2 segala macam. Itu kecil bacaannya. Saya nggak bisa baca. Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa Putus Pak Dhani. Kita baca ayat sebelumnya. Pak Dhani, putus. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakan ayat 133 baca dulu. Kepadamu dan akibat yang baik akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dan mereka, siapa mereka ini? Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada mereka, golongan dari mereka sebagai berapa golongan mereka sebagai mereka itu orang-orang kafir, Pak. Kehidupan dunia. Agar kami tidak dengan sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan. Yang tasbihlah siapa mereka ini? Kan baru orang disuruh baca ayat 133 larinya kemana-mana, Pak. Ini Pak, 133. Mereka dulu Buti. Mereka ini siapa? Dan mereka siapa mereka yang berkata ini? Yaitu orang kafir Quraisy dan orang musyrik. Kan begitu. Terus? Dia berkata. Masalahnya bukan pertanyaan mereka itu bertanya. Yang jelas peneguhan atau pengakuan atau konfirmasi dari Allah sendiri bahwa buktinya itu ada di kitab terdahulu. Itu aja menjadi penegasannya. Itu di layar Pak Bo. Pak itu. Ini tafsir orang. Ya, saya bacakan tafsir orang. Tulisannya jelas nih. Iya. Ini kitab-kitab dahulu apa belum Pak? datang kepada mereka. Mengapa coba ya, dengarkan baik-baik. Dan mereka berkata, mengapa siapa mereka itu? Yaitu orang kafir, Quraisy dan orang musyrik ya. Mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dan Tuhannya? Jadi orang kafir Quraisy itu menanyakan, meminta pertanggungjawaban dari Nabi Muhammad. Berikan kami bukti. Kan begitu. Tentang kalau dia ini Nabi Muhammad ini adalah Rasul. Jadi orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik itu minta bukti nyata kepada Nabi Muhammad kalau dia itu adalah Nabi. Dan apakah terus Muhammad bawa bukti nggak? Kepada mereka bukti yang nyata Muhammad bawa dari bukti nggak? apa yang tersebut di dalam kitab yang terdahulu. Jadi Allah juga menyampaikan apakah orang-orang kafir musyrik ini. Dia bertakia nih Pak ini. Ya Yunus 90 apabila kamu Muhammad ya. Apabila kamu Muhammad merasa ragu-ragu tentang apa yang dituliskan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang ahli-ahli kitab sebelum kamu. Kenapa Anda potong? Ini ayat saya. Pak Dhani, Pak Muhammadnya bawa bukti nggak setelah ditanya itu? Bawa bukti nggak dia? Dengar dulu. Saya kan baru menjelaskan. Bukan jadi, itu. Ini aja kita sudah simpel kok.
Pak Dani, jawabannya gampang. Setelah Pak Dani, Pak Dani, jangan nyolot terus lah Pak Dani. Bapak katanya pejabat. Gini Pak, yang ditanya itu orang kafir kan nanya. Gini Pak. Jujurlah. Bukan, gini loh, sebentar saya tanya. Yang di dalam ayat ini kan orang kafir kan nanya bukti kepada Muhammad. Jawabannya Muhammad itu bawa bukti nggak? Nunjukkan bukti nggak dia? Bukti apa? Saya mau tanya Anda. Kalau Anda paham, ini bukti apa yang dipintanya? Mukjizat. Bahwa dia itu Rasul. Yang ditunjuk oleh Allah. Yang ditunjuk oleh Allah. Iya. Buktinya mana? Apa dipintanya? Terus? Buktinya apa? Ditunjukkan enggak sama Muhammad terhadap pertanyaan itu? Tidak ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad menyampaikan, apakah kamu tidak mengetahui pada zaman dahulu para nabi-nabi punya mukjizat? Nah itu. Ada nggak sih Nabi ditanya kamu punya mukjizat apa enggak? Dia bilang, bukti-buktinya ada di nabi-nabi sebelumnya. Ada bukti nyata. Aduh Pak Dani. Iya. Pak Dani. Bukti. Iya. Bukti, Pak Jin Tobat. Teman-teman, ada nggak sih nabi-nabi ini ditanya nih, Nabi Yeremia, Yeskiel ditanya, lu buktinya apa nabi dari Tuhan? Lu baca aja di kitab Musa. Iya, sama artinya gini. Artinya gini. Nih Pak. Jadi ya, waktu Elia ditanyakan mana buktinya Tuhan kamu tuh, dia tantang gitu para penyembah berhala. Ayo sekarang kita buktikan mana Tuhan yang benar, Tuhan kamu atau Tuhan saya. Kamu buka, kamu bikin itu mesbah ya. Lalu mereka panggil Tuhannya ya, sampai mereka kelojotan, sampai mereka kerasukan, sampai mereka tusuk-tusuk badan mereka dengan ini ya, dengan pisau. Tetapi Tuhannya nggak datang. Tetapi ketika Elia membuktikan, dia panggil Elohim, dia suruh Elohim bakar itu mesbah bakaran, langsung turun api dari langit, Pak. Nah, begitu Nabi yang benar. Masa dia bilang buktinya ada di kitab terdahulu. Nah, kitab terdahulu emang bicara apa gitu loh. Analoginya gini, analoginya tuh gini. Analoginya gini, kalau Pak Dani ditanya, Pak Dani kamu punya rumah nggak? Pak Dani jawabannya, tanya sama Pak RT. Padahal Pak Dani tinggal nunjukkan bukti sertifikat kan? Tanya sama kakek gue pada zaman Majapahit. Bisa. Jadi jawabannya sebetulnya sederhana. Jawabannya sederhana sebetulnya. Pada nih di dalam kitab Yunus juga sudah dibilang. Ini gimana yang mau didengar? Kita tuh harusnya tanyanya ijab kabul tuh gimana Pak Dani begitu. Kalau dia baca firman mukjizat Nabi, nggak bakalan ngambung. Tetapi kalau Pak Dani jadwal ijab kabul kapan Pak Dani? Itu bisa dia tahu pasti. Saya sekali lagi saya sampaikan. Kalau Allah telah memberikan bukti nyata kepada manusia, untuk apa lagi manusia diuji? Sekarang mana bukti nyata dari Allah? Mana Pak Dani? Mana buktinya Pak Yang ditanya itu buktinya. Pak mana buktinya Pak Ya ampun, kok bukti apa lagi? Tadi kan pertanyaan dari orang kafir. Gini Pak Dani. Orang kafir, orang Quraisy itu kan sudah nanya, mana buktinya? Tinggal tunjukkan aja buktinya. Ini loh buktiku. Kan itu Pak. Jangan muter-muter jawabannya Pak. Iya, karena Rasulullah memang tidak mendapatkan izin dari Allah untuk menunjukkan mukjizat. Oh gitu. Nah itu artinya nggak ada buktinya Pak Nggak ada bukti Pak. Nanti dulu, Ini Pak Dani. Menunjukkan buktinya karena Sang Pencipta alam semesta belum memberikan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Pak Dani, saya mau nanya. Jadi ibaratnya gini Pak Dani. Pak Dani ngaku S2, tapi ada orang nanya, Pak buktinya Pak Dani S2 apa? Pak Dani tinggal nunjukkan ijazah. Selesai masalah. Jangan Pak Dani ngomong, tanya Pak Rektor katanya. Emang rektornya itu kenal sama mahasiswanya? Logikanya kayak ini. Tanya aja sama rektor. Logika manusia Anda samakan dengan logika Sang Pencipta kan logis itu. Gini Pak Dani. Pak Dani kan bilang bahwa untuk memahami Islam harus pakai pikiran, harus pakai logika. Gimana sih Pak? Pak Dani Pak Dani bilang kalau Pak Dani.
Pak Dani. Pak Dani. Gini loh Pak Dani. Pak Dani. Kalau kita mengimani wahyu atau apa, harus pakai logika juga, Pak. Tidak iman buta, Pak. Harus pakai logika, Pak. Nggak perlu Anda mengajari saya. Lah terus gimana, Pak? Herannya kan teman-teman ini mengajari orang itu tujuannya untuk apa sih? Oh enggak, Pak. Kita itu hanya ngasih faktanya itu loh, Pak. Logika kita, Anda Pak. ingin mengajar seseorang yang di luar keyakinan Anda. Oh, ini enggak ada urusan dengan keyakinan, Pak. Ini enggak ada urusan dengan keyakinan dulu, Pak. Ya, manusia, Pak. Manusia. Gimana sih, Pak? Makanya manusia diciptakan dengan logika, Pak Dani, saya bilang kalau soal keyakinan, soal iman, soal percaya, soal paradigma Bapak sendiri, itu silakan saja Pak. Kami nggak melarang. Tetapi kalau Bapak mau masuk ke ranah diskusi begini, soal dalam pembuktian yang nggak kepake iman Pak. Ya, karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa sejarah itu adalah kebenaran. Nah, sejarahnya itu ada di mana? Sejarahnya itu ada di kitab-kitab terdahulu. Allah sendiri mengatakan sejarah yang di kitab-kitab terdahulu itu adalah kebenaran. Itu udah klaim dari tempat Bapak sendiri. Nah, kalau klaimnya sendiri nggak benar ya jadi pikiran Bapak dong, Pak. Mana bisa asal seimani doang? Nggak bisa, Pak. Artinya gini, Bu. Harus sebentar. Iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Iya. Perbuatan itu ya tadi bukti. Misalnya Pak Dani S2. Ditanya, benar nggak Pak Dani S2? Tinggal tunjukkan aja ijazah S2-nya. Selesai masalah. Jangan malah tanya rektor, emang rektor itu kenal dengan mahasiswanya satu persatu? Kan tidak. Itulah jadi logika, beda, Pak. Logikanya kayak gitu, Pak. Jadi kalau kita, gini, Pak, kalau kita memahami, Pak, Tuhan. Betul. Tuhan itu menurut, gini, Pak, Tuhan itu berfirman. Nah, bagaimana manusia itu memahami firman Tuhan? Kan harus dengan pikiran, Pak. Betul enggak, Pak? Dengan pakai logika juga. Tentang bukti mukjizat. Sekarang gini, Pak. Sekarang gini, Pak. Sekarang gini, Pak. Sebentar. Ini sudah menjurus, Bu. Ketika Tuhan memerintahkan manusia untuk membunuh orang lain, kita sebagai manusia, apakah mau telan mentah, Pak? Apakah langsung kita bunuh orang, Pak? Dia adalah Tuhan kita. Iya, oke lah. Oke. Kalau itu yakin Tuhan kita. Pertanyaannya ketika Tuhan kita memerintahkan untuk membunuh tetanggamu. Apakah Pak Dani mau membunuh tetanggamu? Padahal tetangga Pak Dani itu tidak punya salah. Tidak punya persoalan apa-apa. Hanya gara-gara beriman itu perintah dari Tuhanku. Artinya Pak Dani tidak pernah menggunakan akal Pak Dani. Tidak pernah menggunakan hati Pak Dani. Tidak pernah menggunakan pikiran Pak Dani. Padahal pikiran, otak, dan akal itu dikaruniakan Tuhan untuk memahami firman Tuhan, Pak. Sudah. Silakan. Oke, saya jawab. Simpel aja. Apakah ada Allah memerintahkan kepada hambanya untuk membunuh tetangga yang tidak bersalah? Kita tidak boleh mengada-ada, Pak. Lah itu bunuhlah orang-orang yang tidak seiman. Loh, siapa yang perintahkan itu? Membunuh di tempat Bapak ya, membunuh. Itu. Pak, membunuh di Loh, tempat gimana Bapak. sih, Pak? Gimana sih, Pak? Framing lagi. Pak Loh, itu kan framing, Pak. Ada ayatnya, Pak. Bapak itu asal dengan tidak licik, ya, asal dengan ya membunuh QS 17 nih, Pak. Membunuh, Pak. Ya, perintah membunuh, Pak. Perintah membunuh QS 17 ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya itu adalah orang yang mendapat pertolongan. Ya, ini nih ya. Jadi dengan suatu alasan, kecuali dengan suatu alasan yang pertanyaannya membunuh dengan alasan yang benar itu yang mana, Pak? Ya, apakah ada alasan yang benar untuk membunuh, Pak? Ada loh ayatnya, Pak, perintahnya, Pak. Bahkan ketika nih dikatakan, maka ketika kami telah memberi kekuasaan walinya. Jadi kalau sebentar, Pak, ini pertanyaan lagi belum selesai pertanyaannya. Ya, jadi ketika ada yang dibunuh, jadi walinya boleh membalas dendam dengan membunuh, tapi jangan, Pak. Tetapi ketika dibunuh, walinya boleh membalas dendam dengan membunuh, tetapi jangan dalam melampaui batas, ya. Tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan. Nah, ini kan boleh, Pak. Cuma harus ada caranya.
Sudah? Ya, membunuh dengan suatu alasan yang benar itu yang seperti apa, Pak? Adakah alasan yang benar untuk membunuh? Ya, itu saja jawabnya. Logika, Ya, Pak. adalah alasan yang benar untuk membunuh. Pertama, orang yang akan membunuh kita. Maka kita boleh membunuh dia. Misal, contoh saya di rumah ini ada pencuri atau perampok mau membunuh saya, ingin merampok harta saya. Saya ladeni dia, saya bunuh dia, itu boleh saya bunuh. Pertanyaannya jihad itu gimana, Pak? Pertanyaan jihad itu gimana, Pak? Pertanyaannya, janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Jadi ketika ada yang dibunuh, boleh balas dendam, tetapi jangan melampaui batas. Nah, ini pertanyaan saya, melampaui batas dalam balas dendam membunuh itu seperti apa, Pak? Oke. Bapak boleh mengatakan ketika mau dibunuh, boleh membunuh. Itu artinya boleh ya, Pak ya? Dengan alasan kan? Boleh kan? Iya, dengan alasan yang benar. Nah, tetapi, ada lagi nih Pak nih, membunuh dengan baik Pak, membunuh dengan baik. Muslim iya, 1955. Saya gabung ya Pak, nih saya mau tanya Pak ya. Ada waktunya saya ya, membunuh dengan baik nih. Tadi kan membunuh dengan alasan yang benar. Nah, sekarang membunuh dengan baik. Dari Sajadah bin Aus berkata, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, pertanyaan saya, membunuh dengan alasan yang benar, lalu membunuh dengan cara yang baik, itu yang sudah seperti apa, Pak? Ibu Uti, Ibu dengarkan aja dulu, mau mendengar atau tidak? Membunuh dengan cara yang baik gimana, Pak? Minta izin dulu ya, Pak? Dengarkan dulu. Ibu belum mendapatkan penjelasan saya, Ibu sudah menjustis, sudah mengklaim. Ya, mau tanya, ya membunuh dengan cara yang baik itu artinya minta izin dulu, Pak. Ya, udah jawab deh. Saya sampaikan, kok Anda langsung menembak, langsung kayak nggak elegan sekali. Memburu waktu Pak Dhani, jelaskan ya. Oke, saya cuma minta waktu lama ini menjelaskan ada dua persoalan. Cara yang baik, kemudian ada balas kisas namanya. Ini membutuhkan waktu minimal 5 menit, saya tidak boleh diganggu. Boleh nggak? Asal jangan lari ke sana kemari Pak Dhani. Oh iya, kan hanya dua persoalan itu. Iya, coba jelasin. Jelasin dengan singkat dan padat. Jelasin aja singkat dan padat. Singkat. Karena itu berkaitan dengan kisah nanti. Nah, jadi saya minta waktu 5 menit kalau mau. Kalau nggak mau, saya nggak ngomong. Percuma kalau dipotong-potong. Udah, jelasin aja. Ayo, waktu berjalan Pak Dhani. Dulu. Mana komitmen? Udah, jelasin aja. Kita udah diem, Mbak. Oke. Saya anggap udah komitmen ya. Jadi, pertama, kenapa yang ditanyakan oleh Bu Uti tentang bagaimana membunuh yang benar tadi, yang dibenarkan oleh Allah, yaitu yang saya contohkan, apabila ada orang yang datang merampok saya berhak membunuhnya. Jadi, itulah yang dibenarkan di dalam membunuh seseorang. Kemudian, ayatnya mana, Pak? Nah, jangan dipotong, belum nyampe udah dipotong lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana yang dikatakan qisas. Di saat saya salah membunuh, misal saya ingin membunuh si A, tetapi yang saya bunuh si B, berarti saya salah bunuh. Nah, disitulah saya harus mendapatkan hukuman qisas. Hukuman qisas itu hukum bunuh juga. Maka tergantung daripada walinya yang bersangkutan. Walinya siapa? Yang meninggal tadi yang saya bunuh yang tidak sengaja atau apapun namanya. Maka walinya mengatakan, aku akan membunuh kamu. Aku akan membalas kematian anakku. Maka saya ini yang telah membunuh anak yang tanpa sengaja ini, saya memohon kepada dia minta maaf. Dia juga tidak mau minta maaf. Maka kalau dia tidak mau minta maaf, tidak mau memberikan maaf, maka dia otomatis membunuh saya secara pengadilan agama Islam. Maka saya dibunuhnya, tetapi dengan catatan jangan menganiaya, bunuh dengan sekali potong lehernya. Tidak boleh dianiaya, tidak boleh disiksa, tidak boleh dipaku-paku badannya atau disayat-sayat, tidak boleh. Itu langsung dipotong lehernya. Sudah? Itu aja. Nah, boleh saya jawab dulu Pak, sebentar. Pak, sebentar saya dulu. Bagaimana dengan membunuh orang-orang
orang di luar yang percaya dengan ini ya Pak ya. Ini yang saya baca lagi nih, satu Sahih Muslim nih, 136. Abdullah bin Usai bin Salud datang menemui Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau hendak membunuh Abdullah bin Ubay. Jika engkau memang hendak membunuhnya, maka perintahkanlah aku untuk melakukannya. Dan aku akan bawakan kepalanya untukmu." Demi Allah, orang-orang Khazraj telah mengetahui bahwa tidak ada anak yang lebih berbakti kepada ayahnya daripada aku. Akan tetapi aku khawatir engkau akan menyuruh seorang laki-laki muslim untuk membunuhnya. Dan jiwaku tidak dapat menahannya untuk melihat orang yang telah membunuh Abdullah bin Ubay berjalan di tengah manusia sampai aku membunuhnya. Dan dengan demikian aku telah membunuh seorang mukmin karena seorang kafir. Dan aku masuk karena neraka. Maka Rasulullah berkata, justru kita akan bersikap baik dan bersahabat dengannya dan bersikap lembut kepadanya selama ia masih bersama dengan kita. Nah, itu kan artinya di luar orang muslim boleh dibunuh, Pak. Bahkan ini semangat banget mau membunuh, Pak. Jiwa pembunuhannya luar biasa, minta izin loh, Pak. Aku tidak dapat ya kan? Aku tidak dapat menahanku melihat orang yang telah membunuh Abdullah bin Ubay. Maunya dia sendiri yang membunuh, Pak. Jangan orang lain yang membunuh gitu loh, Pak. Ini apa-apaan jawab pertanyaan saya, Pak. Karena Alkitab. Pak Dhani, saya mau nanya nih, Pak Dhani. Alkitab di dalam Kejadian 9, sebentar Pak. Alkitab di dalam Kejadian 9 ayat 6, ayat Elohim dengan jelas mengatakan barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah. Ya, lalu di dalam kitab Taurat dikatakan jangan membunuh tanpa alasan, tanpa dengan cara yang baik, tanpa dengan tidak licik dan tanpa apapun, Pak. Hanya dikatakan jangan membunuh. Lalu dikatakan juga di dalam Yohanes 10 ayat 10 kalau nggak salah, iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi Bapak harusnya berpikir ketika Bapak mengimani sesuatu yang dibicarakan bahkan bersemangat untuk membunuh orang, ini bagaimana ini Pak? Bagaimana Pak? Harusnya Bapak berpikir gitu loh Pak. Berpikir, logikanya harus nyambung. Ya, karena apalah gunanya? Sebentar Pak ya. Kalau Yesus kan mengatakan, kalau ada hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu bukan berasal dari Tuhan Pak. Hukum yang dari Tuhan adalah hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Titik. Nggak ada yang disebut membunuh dengan cara yang baik. Nggak ada disebut membunuh dengan alasan. Bahkan nggak ada disebut, ya bunuhlah orang-orang yang tidak percaya kepadaku. Ya itu menjadi pikiran Bapak harusnya. Ya karena membunuh itu berasal daripada iblis. Apa kok ngajarin orang, ngajarin saya? Pak Dhani, ya, Pak Dhani, Pak Dhani, Buti, sebentar Buti, sebentar Buti, Pak Dhani. Tadi saya dengar penjelasan Pak Dhani. Saya mau nanya sama Pak Dhani, keinginan membunuh, sifat membunuh itu sifatnya setan atau sifatnya Allah? Nah, kalau pertanyaan itu kan enak kan? Langsung aja kayak begini teman ini. Jangan kayak Bu Uti itu. Ya, coba jawab Pak Dhani. Jawab dulu Pak Dhani. Sebentar. Ya. Oke. Jadi kalau kita diskusikan ini apakah sifat membunuh itu? Coba Bapak ulangi supaya netizen mendengar. Supaya tidak salah. Sifat membunuh, ingin membunuh, menganiaya, mengazab, melukai, itu sifatnya setan atau sifatnya Allah, Pak? Nah, kan enak kan? Apakah sifat membunuh itu sifatnya Sang Pencipta, sifatnya Allah, atau sifatnya setan? Kan begitu. Simpel kan? Nanti kita terus jawab. Jawab aja, Pak. Iya, tenang aja, Pak. Jadi, yang namanya sifat membunuh, ya sekali lagi ya, sifat membunuh itu ada pada diri manusia, ada diri para makhluk. Bukan, pertanyaannya bukan ada itu, Pak. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya bukan itu. Bukan jawaban Pak Dhani, jawabannya malang melintang tak karu-karuan. Saya kan belum selesai menjawab. Bukan. Pertanyaan saya ringan, Pak. Sifat membunuh, menganiaya, mengazab itu sifat setan atau Allah? Jawaban tinggal dua pilihan, Pak, jawabannya, Pak. Nggak usah muter-muter, Pak. Dua-duanya, Pak. Kalau ingin simpel, dua-duanya. Udah. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya sudah. Ya sudah. Karena sebentar Buti. Oke. Betul. Saya setuju dengan apa jawaban Pak Dhani. Saya setuju. Karena gini Pak Dhani, sebentar Pak Dhani. Saya setuju dengan jawaban Anda. Kenapa?
Karena itu diimplementasikan oleh kalian. Contoh Pak ya, kita sepakat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan bla 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 semua. Oke? Tetapi umat Bapak selalu mengatakan mudah-mudahan kalian diazab oleh Allah. Mudah-mudahan kamu dapat penyakit yang tidak ada obatnya oleh Allah. Mudah-mudahan kamu kena tipu oleh Allah. Mudah-mudahan pokoknya segala hal yang buruk, segala hal yang sifatnya iblis, sifatnya setan, selalu dikait-kaitkan dengan Allah. Jadi saya sepakat dengan ucapan Pak Dhani. Artinya apa? Antara Allah dan setan itu sama, kembar siam. Itu kan menurut Anda. Kalau kami kan setan sifat, Pak. Sifat jahat itu dinamakan setan. Jadi dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Itulah yang dikatakan setan. Itu adalah nama sifat. Bisa dipahami. Saya berbuat jahat tanpa ada alasan. Nah, itu saya setan. Orang yang berbuat jahat tanpa alasan itu adalah setan. Kalau orang berbuat jahat tetapi ada alasan, nggak ada masalah. Itu bukan setan. Ketika ini Pak. Iya. Pak, makanya saya ngasih contoh Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Udah terlalu jauh melenceng nih sebenarnya. Dari topik utama udah terlalu jauh melenceng sebenarnya. Aduh. Saya cuma mau nanya nih Pak. Ini yang surah 2 ayat 18. Kelar belum nih yang bertanya dengan si Pak Kadun ini. Ya udah. Ini cuma ayat 1 ini aja. Habis ini ya udah. Kita selesai dulu aja ini. Jangan cabut kemana-mana lagi lah. Kejauhan sebenarnya Pak. Ya. Dalam surah 128 ini saya baca, akhirnya kok jadi bingung Pak ya. Yang saya tanda di layar Pak. Ya. Kan ayatnya gini. Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian mengkisas orang yang membunuh dengan sengaja. Kisas ini dilaksanakan oleh wali pihak terbunuh atau orang yang mewakilinya. Nah ini, di tafsirnya itu tulisnya gini Pak. Yang saya tandain Pak ya. Orang Islam tidak dikisas jika membunuh orang kafir. Sebagaimana disabdakan Rasulullah. Begitu Pak ya, benar Pak ya? Iya, kalau orang kafir itu dikatakan kafir zimni di bawah kekuasaan umat Islam, siapapun yang membunuh orang kafir, contoh ini kan di Indonesia ini, saya membunuh Bu Uti. Saya kalau berdasarkan hukum Islam, saya juga dibunuh oleh umat Islam. Ya. Walaupun Bu Uti ini adalah orang kafir. Karena kafir dia di bawah naungan gitu ya? Kekuasaan orang Islam. Nah, paham? Kalau yang nggak di bawah kekuasaan Pak? Oh, kalau dibuka bawah kekuasaan nggak ada urusan Pak. Oh, boleh Pak ya, berarti ya? Nggak ada urusan. Iya, artinya ini Pak tadi jawabannya. Ya? Jawabannya tadi Pak antara Allah, artinya Allah dengan setan itu ya kembar Pak. Itu jawaban Pak Dhani. Kalau setan itu membunuh tanpa alasan Pak. Kalau Allah membunuh dengan alasan. Dari mana ceritanya Allah membunuh dengan alasan itu loh? Dari mana ceritanya Allah bisa membunuh dengan alasan? Tidak masuk akal saya, Pak. Untuk neraka. Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan hancurnya. Bukan, Pak. Gini Pak, enggak ada. Ini enggak. Gini Pak, ini enggak ada urusannya dengan neraka. Ini saya baca ayat aja nih ya. Muslim 4353 diriwayatkan. Ya, saya baca ayat ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa beberapa orang dari kabilah Urainah berangkat ke Medina untuk menemui Rasulullah. Setiba di Medina, mereka sakit akibat udara Medina yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Rasulullah bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau, datanglah ke onta-onta zakat, lalu minumlah air susu dan kencingnya." Kemudian mereka melakukan apa yang disarankan oleh Nabi hingga sehat kembali. Beberapa saat kemudian mereka menyerang dan membunuh para penggembala unta itu. Mereka murtad dari agama Islam. Tidak hanya itu, mereka juga merampas unta-unta Rasulullah. Peristiwa itu pun sampai kepada Nabi. Beliau segera memerintahkan untuk mengejar mereka. Setelah berada di hadapannya, beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong, serta mata mereka dicongkel. Setelah itu, mereka dibiarkan di bawah terik matahari yang panas sampai meninggal. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini hukum apa, Pak? Yang gini termasuk hukum apa, Pak?
Itu hukum palsu, Bu. Yang Ibu baca itu datanya data palsu. Pak, ini saya Muslim, Pak. Buka aja, Pak. 4353, Pak. Ini ada bukunya, Pak. Ya, Enggak itu palsu, Pak. bertentangan Enggak dengan palsu, nas Pak. Al-Quran. Itu pasti adalah apapun itu dibuang ke laut. Pak Dani, kita sepakat Pak Dani. Sebentar Putih. Pak Dani, kita sepakat Allah itu Maha Kudus, Maha Suci. Ya, Maha Suci, Maha Kudus. Dan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Pertanyaannya gini Pak Dani, kalau Allah mau membunuh dengan alasan, itu saya pertanyakan Allah itu sendiri, Pak. Karena tidak mungkin Allah itu mau membunuh dengan alasan apapun. Entah dengan alasan pembenar pun nggak ada. Nggak ada. Namanya Allah itu tidak akan pernah mau membunuh ciptaannya. Dengan alasan apapun, Pak. Ini logika saya, Pak ya. Itu logika Anda ya, itu ajaran Anda. Kalau kami beda. Jangan Anda sama-samakan. Ya, saya tidak menyamakan, Pak. Saya netral, Pak. Saya netral tidak memihak Kristen atau Islam, tidak. Kita tidak usah munafik. Bukan. Gini, Pak. Saya pakai logika saya, Pak. Saya pakai logika saya. Semua agama mengatakan Allah itu Maha Suci, Maha Kudus. Pertanyaannya, kok Allah punya niatan membunuh itu loh? Ya kan? Kenapa Allah kok bisa punya niat membunuh itu loh, Pak? Kok niat? Tadi bicara sifat dengan niat itu beda. Bapak ini ngomong Betul. coba jelas. Apakah niat? Bukan. Gini. Gini loh, Pak. Saya kan ngikutin jawaban Pak Dani bahwa Allah gini, Pak. Oke. Gini, Pak. Oke. Allah mau membunuh dengan alasan, membunuh manusia dengan alasan. Pertanyaan saya itu gini loh, Pak. Tidak mungkin Allah yang Maha Kudus, Maha Penguasa di jagat raya ini, Pak, mau membunuh, punya keinginan membunuh dengan alasan pembenar. Padahal kita tahu, kita sepakati bahwa Allah agama apapun, Pak, tidak mungkin mau dia membunuh manusia. Karena di mana-mana Allah itu mengajarkan kasih sayang. Itu semua agama mengamini, Pak. Saya nggak tahu di agama Bapak. Makanya saya pakai logika saya, Pak. Oke. Coba Bapak tanya Tuhannya orang Hindu. Apakah Tuhannya orang Hindu, Buddha, Konghucu, punya keinginan membunuh dengan alasan tertentu? Tidak, Pak. Saya yakin jawabannya tidak. Jangan kita langsung menjustis. Kecuali ada orangnya, kita tidak usah menghayal lah orang yang nggak ada. Loh, yang bukan. ada aja kita di sini. Oke, saya pakai logika saya, Pak. Allah itu katanya maha benar, maha penguasa, maha suci, maha kudus, dan maha segalanya yang baik-baik. Tetapi kok ada keinginan Allah punya juga sifat untuk membunuh. Walaupun katanya dengan catatan ada alasan pembenar. Nggak masuk akal bagi saya, Pak. Oke, jawab aja, Pak. Nggak apa-apa. Bagi Bapak nggak masuk akal, ya nggak masalah. Tetapi bagi umat Islam sangat pertanyaan saya bentar. Pak Dani, Aduh, kalau memang sebentar Pak Dani, saya ngomong sebentar Pak Dani. Sebentar Pak Dani, kalau memang sebentar Pak Dani, pertanyaan saya apa sih gunanya Pak? Sebentar pertanyaan saya apa sih gunanya? Ya sebentar Pak Dani, ini saya mau nanya. Ya, pertanyaan saya apa gunanya beribadah, Pak? Ya, apa gunanya Bapak beriman? Apa gunanya Bapak menyembah kata Bapak Tuhan yang benar ketika hasil dari ketika hasil dari penyembahan itu Bapak tidak jauh-jauh dari yang namanya ajaran bukan dari Tuhan gitu loh, Pak. Gini Bu Uti, jadi saya sambung. Sebentar Bu Uti, sebentar. Saya sambung tadi. Sebentar Pak. Gini Pak, sebentar Pak. Pak Dani tadi ini saya kan mau jawab tadi pertanyaannya. Iya, Pak Dani ini kan mau jawab. Biarkan dulu Pak Dani menjawab. Sebentar Pak Dani. Sebentar. Bagaimana biarkan kalau saya dulu bisa Pak jawab Dani. nanti di framing. Sebentar dulu Pak Dani, sebentar. Oke ya semuanya salam. Saya keluar aja kalau tidak elegan ya. Salam Tadi kan Pak Dani udah mau jawab. Biarkan dulu Pak Dani menjawab. Gitu loh. Kan Pak Dani dia akan menjawab kok. Orang saya cuma bertanya satu. Bahwa di banyak-banyak dia ngomong, saya diam aja kok. Saya cuma baca-baca ayat. Mana saya itu? Saya potong-potong. Nggak ada kok. Orang saya cuma baca-baca ayat, saya tunjukkan. Emang dia aja yang bisa jawab. Kan, gue bilang juga apa? Jangan dipanggil, John Harda, jangan dipanggil. Nongol kan tuh. Nah, gue bilang juga apa kalian ini ya kadang-kadang ya. Aduh.
Dipanggil terus nongol kan. Oh, Ibu Yuni itu. Halo Bu Yuni. Iyalah. Bu Yuni. Halo bro. Aduh, sang penggugat kalau aku masuk nggak pernah mau dimasukin, kenapa? Bu Kalau Yuni. penuh nggak bisa masuk lah Bu. Halo Bu Yuni. Kalau aku nongol aja nggak pernah dinaikin. Dasar Kalau kamu. penuh yang nggak bisa masuk. Gimana sih? Bagaimana masukin botol kalau penuh? Diamlah. Ngomong sama anak Batak nih. Galak amat, gue yang punya room, gue kick nih. Allah. Enggak. Lo main kekek aja Pak Bom aja nggak kekekan lo. Pak sang penggugat enggak. Kemarin Ibu saya gelindingin, saya gulung-gulung, saya gelindingin, glundung. Ibu Yuni mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa memang dia di bawah takdir. Teman-teman, Ibu Yuni akhirnya mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa memang dia di bawah takdir. Tak mampu menolak takdir untuk masuk neraka. Lah, udah berkali-kali saya jelaskan, masa Ibu nggak nyambung sih, Bu, jawaban saya, Bu Ibu. Salam dulu. Shalom anak Batak. Shalom. Pasca. Selamat Paskah sang penggugat. Selamat Paskah Al-Kadrun. Ibu Uti, idolaku. Ibu Yuni juga. Selamat Paskah. Ibu Winef. Salam semua, selamat siang, selamat Paskah. Ibu Yuni, ketemu lagi. Terima kasih salam pastinya. Salam Pak Sang Penggugat. Shalom anak Batak. Shalom Ibu Uti. Satu lagi siapa ya? Nanti kita ketemu lagi ya. Saya lagi nulis nih. Bentar lah Bu Yuni. Aduh, iya. Ibu Yuni. Saya mau sama anak Batak, boleh nggak pasang penggugat? Boleh, silakan. Udah nyari mau Ibu apa? aku. Mau sama Pak anak Batak mau apa? Mau apa? Mau ngajak kencan dia, Bu. Iya, ngajak kencan. Dia senang daun muda. Nanti kita ketemu lagi ya, Buti. Saya masih belajar lagi. Ya, iya, belajarlah Bu, supaya Ibu nggak nyasar Bu, belajar yang banyak Bu. Ibu kemarin bilang yang guling-guling siapa ya, nggak bisa jawab sih. Kamu. Silakan. Bagaimana sih kamu masih? Bu, bagaimana sih Ibu masih aja mau berdiam diri di tempat yang sudah ditakdirkan? Kan Al-Quran kan mengatakan walaupun sudah satu hasta mau masuk surga, tapi ketika takdir Ibu masuk neraka, tetap masuk neraka. Nah, pertanyaan saya Ibu nggak bisa jawab. Ya, apa yang harus Ibu lakukan ketika Ibu sudah ditakdirkan masuk neraka? Walaupun Ibu sudah mencium bau sorga. Ayo Bu, apa jawab Ibu? Kan tadi jawab. Kalau saya mah mendingan saya pindah yang nggak punya takdir, Bu. Bu Uti kan tadi jawab kemarin, masa nggak nyambung sih Bu Uti? Enggak, Ibu nggak jawab apa-apa, nggak nyambung Bu. Bagaimana? Apa yang harus Ibu lakukan? Kan Ibu bilang Ibu akan berikhtiar, tetapi kan saya mau bilang kan, kalau Ibu bisa melepaskan atau mendobrak itu takdir dari Allah, itu artinya Ibu mengatakan bahwa Tuhannya Ibu tidak berdaulat Bu, tidak punya kuasa. Masa takdirnya bisa dilawan sama manusia? Ibu Uti, takdir itu kan ada. Takdir bisa dilawan sama manusia, Bu. Kan Allah mengatakan barang siapa yang telah kan Allah kan mengatakan, Bu. Ya, sebentar, Bu. Kan Allah mengatakan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka baginya tidak akan ada petunjuk, Bu. Barang siapa yang sudah diberi petunjuk, maka mereka orang-orang yang tidak merugi. Nah, sekarang kalau Ibu bisa melepaskan takdir Ibu dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu artinya Allahnya nggak berkuasa dong, Bu. Al-Quran mengatakan nggak bisa ada yang bisa lawan takdir, Bu. Kan kita ada bahas kemarin, nggak bisa takdir. Nggak bisa lawan takdir, Bu. Itu ada dua, Ibu Uti, yang bisa dirubah sama nggak dirubah. Iya, kan saya udah bilang, Bu. Tapi kan yang nggak bisa dirubah itu, Bu. Yang kita bicarakan itu kan yang nggak bisa dirubah itu kan soal keselamatan, Bu. Bukan soal takdir Ibu lahir di mana. Kemarin asal masuk neraka, Bu. Tadi yang kita omongin soal takdir masuk surga ke neraka, Bu. Time out sebentar.
diskusinya satu-satu yang ngomongnya ya saya dengernya pusing loh. Ya, jadi suaranya biar nggak nyumpang tinggi, Bu Uti ngomong dulu. Habis itu Bu Uti diam biar ini yang jawab gitu ya. Ya, sebentar gitu aja ya. Pak, sebentar saya udah mau itu. Sebentar. Silakan. Iya, Ibu kan mengatakan. Suaranya juga sama, Pak. Sama suaranya, bingung saya. Iya, maaf kalau suara saya nggak bagus. Ini anugerah Tuhan buat saya. Saya nggak menafikannya ya. Walaupun sama. dibilang saya kayak knalpot bocor nggak apa-apa. Ya, tetapi saya cuma mau bilang. Saya mau bilang kan yang kemarin itu Bu Yuni ya takdir yang kita omongin itu takdir soal keselamatan Ibu, bukan takdir lahir di mana, ya dapat apa enggak, takdir untuk keselamatan. Kan Allah bilang walaupun sudah satu hasta di depan mata, kalau takdir di depan mata di sorga, tapi kalau takdirnya menentukan bahwa ibu masuk neraka, ibu akan tetap ke neraka. Lalu Allah sendiri mengatakan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, baginya tidak akan pernah dapat petunjuk, Bu. Nah, pertanyaan saya, dari mana ibu bisa mendapatkan kelepasan dari takdir itu? Yang ditakdirkan masuk neraka, tiba-tiba ibu bisa masuk sorga. Nah, kalau ibu bisa masuk sorga, itu artinya kan Tuhan ibu nggak berkuasa, Bu. Takdirnya bisa dilawan oleh manusia. Itu kan yang nggak bisa ibu jawab kan? Iya kan? Ya silakan Bu. Bu Yuni. Nah saya di mute jawab apa Bu Uti? Saya ketawa aja di Bu Uti. Nggak dibuka mute-nya. Ada aja Bu Yuni ya. Oke, Bu Uti silakan. jawab. Masa Ibu nggak ngerti-ngerti sih? Siapa yang disesatkan, siapa yang diberi petunjuk, kan saya udah bagi jawaban. Seperti kata sekarang Ibu Uti ini ngeyel kan. Bu Uti nggak mau. Ya mau diapain? Jangankan saya, Tuhan juga nggak bisa tolong Ibu dari kesesatan Ibu Uti sekarang ini. Itu yang saya maksud. Kesesatan. Tapi kalau seandainya Ibu Uti mau berubah, berarti Ibu Uti sudah diberi petunjuk menurut agama saya, menurut keyakinan saya, Ibu Uti. Mau jawab apa lagi, Ibu Uti? Nih, masalahnya Ibu kan disuruh menaati takdir, Bu. Ibu nggak boleh melawan takdir, Bu. Ya, di dalam Ahmad 6703 85 dari Ibu Asyim As-Sunnah 134, Al-Ajiri dalam Asyariah 188 ya. Dari Abdullah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ibu nggak boleh melawan takdir, Bu. Kalau takdirnya begitu kan ya udah begitu. Itu loh pertanyaan saya, bagaimana nasib Ibu ketika Ibu sudah ditetapkan untuk masuk neraka, gitu loh, Bu. Aduh, kan di situ nggak ada ditulis takdir untuk menerima masuk surga atau neraka. Di situ ada tulisannya nggak, Ibu. Kan udah jawab berkali-kali takdir apa yang bisa saya terima dan takdir apa yang bisa saya ubah. Berkali-kali saya jawab seperti itu. Ibu masa nggak paham, nggak ngerti-ngerti, Bu. Oh, jadi Ibu bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kesimpulannya Allah tidak berak oleh umatnya, ya kan? Ya. Yang nggak seperti itu. Satu lagi nih, Muslim. Nih, aku lagi baca ayat nih. Malu lah Ibu dilihat netizen kalau Ibu seperti ini terus udah sejam setengah saya cerita nggak nyambung di otak Ibu tuh. Bukannya nggak nyambung, Ibunya yang jawabnya tidak nyambung. Ibu nggak jawab pertanyaan saya. Kalau misalnya Tuhan yang sudah menetapkan takdir, tapi Ibu dibilang saya udah jawab, Ibu aja nggak nyambung, Ibu aja nggak nyambung. Aduh, kan udah jawab. Emang Ibu jawab apa sih, Bu? Jawaban Ibu apa? Kan dekat sini kan, tidak akan beriman seseorang ketika tidak menerima takdir. Adakah di situ Ibu menerima takdir masuk surga, masuk neraka? Kan nggak ada. Yang dimaksud dengan menerima takdir itu kan udah saya jelaskan. Yang ketika saya menerima takdir Layar. Apa sih? Ketika saya harus menerima ada seperti ini, itu ya bukan permintaan saya. Ketika saya harus meminta, saya harus lahir di Jerman dengan keadaan kaya raya, dengan muka yang cantik,
Itu yang tidak bisa saya minta, Ibu. Itu yang saya tidak bisa terima. Yang saya harus terima itu seperti itu. Dan saya harus terima. Dan itu Iya, saya Bu. takdir saya. Tapi Ibu omongannya ini, jawaban Ibu itu tidak Al-Qur'aniyah, Bu. Karena nih ya, dikatakan sendiri di dalam Muslim nih. Di dalam Muslim 2643 dari Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami Rasulullah dan beliau orang yang jujur lagi terpercaya. Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian ia menjadi zikot selama itu pula. Kemudian menjadi mudahas segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengirimkan malaikatnya dan membawa 4 kalimat. Maka dituliskanlah amalnya, rezekinya, dan sengsaranya, dan bahagianya. Lalu ditiupkan ruh daripadanya. Dan sungguh salah seorang mengerjakan amalan penghuni neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta. Namun ketetapan takdir telah mendahuluinya, sehingga kemudian ia mengerjakan amalan-amalan penghuni sorga. Dan ia telah masuk sorga. Dan sungguh, salah seorang dari kalian akan mengerjakan amalan penghuni sorga hingga jarak antara dirinya dan sorga hanya tersisa 1 hasta. Namun ketetapan takdir telah mendahuluinya, sehingga ia mengerjakan amalan penghuni neraka dan akhirnya ia pun masuk itu, Bu. Masuk sorga, Bu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kayak gini, udah 1 hasta, tapi ketika dia sudah ditakdirkan mau bilang apa? Kan nggak sesuai dengan jawaban Ibu. Quran Ibu mengatakan lain, Ibu ngomong lain. Itu saja sih. Ya, kalau saya bilang takdir itu kita yang milih, itu free will kita, Bu Uti nggak mau terima. Lucu Ibu, ngomong lain, Ibu ngomong lain. Ya sudah, lanjut aja. Ibu tidak Al-Qur'aniyah, tidak Al-Qur'aniyah. Oke, ini Bu Yuni. Ya. Ini yang dimaksud sama Bu Uti itu sama dengan Bukhari yang ini ya, 105. Ini bicara soal takdir. Kata Rasulullah, sabda, sungguh salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah juga. Kemudian Allah mengutus malaikat dan diperintahkannya 4 hal. Rezekinya, ajalnya, sengsara atau bahagia. Ya. Demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian atau sungguh ada seorang yang telah mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau sedekat. Tetapi takdir mendahulunya sehingga ia mengamalkan amalan penghuni surga sehingga ia memasuki. Ya, Pak. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Ada. Udah. Masa nggak ada suaranya? Udah, lanjut. Lah itu bisa jawab. Gimana sih? Ya lanjut, sekarang udah. Gak sadar lu ya. Tak sadar lu ya. Sungguh salah seorang di antara kalian atau ada seorang yang telah mengamalkan penghuni neraka ya. Sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau sejengkal. Tetapi takdir mendahuluinya. Ya. Ini jadi takdir dulu, ini takdir berperan penting ini Bu Yuni. Ya. Nah, ini hadis Bukhari 6105 ya. Nah, kalau saya ambil lagi satu di sini ya di Tirmizi 2060. Nah, ini berbicara soal Adam mengalahkan Musa dalam takdir. Ya, ini hadis penguat surah Al-Baqarah ya Bu ya. Hadis penguat surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Apa nih? Ya itu Pak Bom itu kerjaannya biasa itu. Halo Pak Bom, lama tak bersua Pak Bom. Ya, oke. Sopan Pak Bom. Dari Nabi, beliau bersabda, ya, Nabi Adam dan Musa bersilat lidah. Berkatalah Musa, wahai Adam, kamulah yang telah diciptakan Allah dan meniupkan kepadamu bagian dari ruhnya.
namun kamu menyesatkan manusia dan mengeluarkan manusia dari surga. Ini tuduhan Musa kepada Adam. Kemudian Adam balas berkata, wahai Musa, kamu telah disucikan Allah dengan kalamnya. Apakah kamu mencelaku akan suatu amalan yang telah aku perbuat? Dan telah pula ditetapkan Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Perhatikan Bu ya. Ditetapkan Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Maka Nabi Adam pun berdalih atas Musa. Ya. Abu Isa berkata, hadis semakna juga diriwayatkan dari Umar dan Junub. Ya. Pusing usah panjang-panjang, pusing aku mah panjang-panjang nih. Oke, satu lagi. Ke siapa itu? Pak Bom nih ya, ganggu-ganggu orang ya. Aduh. Ngalor ngidul, ada ujungnya. Nah, oke nih, saya kasih lagi Bu, tenang. Enggak usah panjang-panjang. Ya, ini yang pendek ya. Udah, enggak usah. Sebentar. Buti lagi Bu Yuni. Anak Adam telah ditetapkan bagiannya dari perbuatan jinah dan selainnya. Perhatikan baik-baik Ibu ya. Ya. Telah menceritakan ya. Nah, dia berkata, saya tidak bersependapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna alamam, dosa-dosa kecil, selain dari apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hilang lagi suaranya. Hilang lagi. Nah, yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Coba diperhatikan Bu, yang tulisan biru ini Bu. Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan jinah yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Gimana Bu tanggapannya? Subhanallah. Sahih Muslim 4801 Bu. Makanya ngomong sama saya itu jangan panjang-panjang. Kamu itu ngomongnya ini yang pendek. Ya, yang ini aja Bu lah. Yang ini aja Bu. Yang ini aja. Orang ngomong apa yang mau ditanggapi panjang-panjang seperti itu. Ya udah, saya ngomong yang pendek, yang ini aja, yang terakhir aja. Ini apa tulisannya nih? Telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Subhanallah. Ya udah. Oke, Mbak Yuni sudah baca kan? Mbak Yuni sudah baca kan? Pak Penggugat, Pak Bomom cuma temani Mbak Yuni aja. Dia kan Mbak Yuni kan udah baca. Tolong kamu tunjukkan Al-Baqarah 138. Banyak banyak Mbak Bomom pusing Yun Mbak Bomom. Udah baca aja Al-Baqarah 138. Tumben Pak Bom buka Quran. Iya, saya percaya Al-Quran. Saya pun berkata saya Al-Baqarah 138. Ya. Sama dengan Matius 28 ayat 19, Markus 16 ayat 15. Tuh maksudnya. Apa judulnya? Matius berapa? Al-Quran Al-Baqarah 2 ayat 138. Gak usah, Al-Baqarah aja. Al-Baqarah dulu. Oke. 138. Ini 138. Baca. Bunyi apa? Baca. Sikhah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sikhahannya daripada Allah? Ayo Yuni. Oke. Sikmah itu coba buka di tafsirnya. Itu artinya apa? Ini tafsir Kementerian Arab Saudi.
Nah, oke. Pegang teguhlah Nah, agama Allah yang telah Dia fitrahkan. Kalian berada di atas agama itu. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih baik dari fitrah ciptaan Allah. Yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Maka berpeganglah kepadanya dan katakanlah kami tunduk kepadanya dan patuh pada Tuhan kami dalam mengikuti ajaran Ibrahim. oke. Kalau bahasa siapa? Tadi itu apa? Sibga. Ya, Sibga itu artinya apa? Oh, Sibga. Sibga itu apa, Pak Bomom? nah itu Iya, kita mau Mbak nanya Yuni situ cuma malah tahu nanya dari kita. di Google. Ya, Sibga artinya apa? Kalau bahasa Yunani, baptiso. Kalau Sibga itu apa artinya? Coba Celupan, baca. artinya celupan, karakter, corak, Yuni harus sentuhan. dibaptis. Yuni dibaptis. Anak aja sembarangan. Ya itu celupkan. Sembarangan.